Ada satu fakta penting dari bacaan kitab suci hari ini. Siapakah orang yang pertama kali menjadi saksi kebangkitan Tuhan? Dan jawabannya hari ini adalah Maria Magdalena. Ternyata seorang wanita, seorang perempuan. Padahal murid Yesus itu kan katanya lelaki semua 12. Kenapa bukan si Petrus yang pagi-pagi lari ke kuburan Tuhan Yesus? Kenapa bukan si Yohanes yang katanya murid yang paling disayang? Kenapa si orang pendosa yang pernah kesurupan 7 setan namanya Maria Magdalena itu yang menjadi saksi pertama? Ternyata jawabannya bisa 2. Jawaban yang serius dan jawaban yang nyeleneh. Jawaban yang serius adalah Maria Magdalena merasa disayang dan diampuni dan berhutang nyawa pada Tuhan Yesus. Sehingga dia cintanya itu luar biasa sama Tuhan Yesus dan merasa punya hutang luar biasa. Maka ketika Tuhan Yesusnya wafat, maka dia gak bisa tidur mungkin. Pagi-pagi dia sudah ke kuburan untuk ke sana. Dan ternyata dia melihat kuburan kosong. Jawaban yang nyeleneh, kenapa harus perempuan dulu yang menjadi saksi pertama? Karena biasanya bapak-bapak kalau hari libur biasanya bangunnya siang, ya. Makanya bapak-bapak telat bangun, Petrus telat bangun, Yohanes telat bangun, Yakobus telat bangun. Yang pagi-pagi rajin sudah membersihkan rumah, beberes, masak dan sebagainya, itu adalah ibu-ibu. Dan kenapa perempuan itu menjadi saksi kebangkitan Tuhan yang paling bagus, yang paling efektif, ya. Karena menurut Google, punya kemampuan bicara lebih banyak daripada lelaki. Katanya kalau perempuan itu satu hari harus bicara 10.000 kata, belum 10.000 nih, pokoknya satu hari targetnya 10.000. Tapi lelaki itu katanya sekitar 6.000, jadi 60%-nya doang keinginan ngomong gitu ya. Nah, maka mungkin ketika perempuan-perempuan menjadi saksi kebangkitan Tuhan, itu cepat juga terwartakan, Kristus bangkit, Kristus bangkit. Saya punya sahabat-sahabat baru belakangan ini di Samadhi, yaitu teman-teman waria transgender, ya. Dulu itu saya agak takut dan menghindar dari waria. Karena dari penampilannya, dari make up-nya, ya, itu kayaknya kok gimana gitu dulu. Tapi sekarang saya kalau ketemu waria, cipika-cipiki. Saya peluk dia. Ketemu di GBK pun waktu paus datang, mereka bawa spanduk. Yang diteriakin bukan paus, tapi Roboyus. Itu sahabat-sahabat waria, ya. Mereka sering datang ke sini. Ada pengalaman sekitar 5 tahun terakhir ini, ada waria minta dibaptis 14 orang belajar agama. Awalnya saya bingung, boleh enggak nih? Dan lalu saya komunikasi dengan Bapak Uskup, silahkan Romo ditemani. Lalu kita pelajaran agama, Bapak Uskup kasih izin untuk menerimakan sakramen Krisma. 14 waria lulus, dibaptis. Lega saya, beres tugas saya. Saya pikir cuma segitu. Ternyata sebulan kemudian 14 orang yang sudah mengenal Yesus ini membawa 29 waria baru yang juga pengen minta dibaptis. Bayangkan dalam tempo sebulan mereka bisa mencari jiwa. 1 orang berarti dapat 2. Saya kasih tugas sama Anda yang ngakunya bukan waria ini ya. 1 bulan dapat 1 aja calon baptis yang mau belajar jadi Katolik. Bisa nggak? Belum tentu loh, susah. Ya, mungkin Anda ngeles
Kan jadi orang Katolik nggak harus gitu. Nggak harus narik-narik baptis-baptis orang. Iya, saya ngerti tentang evangelisasi yang baru. Evangelisasi yang baru itu bukan berarti orang ditarik-tarik untuk dibaptis ya. Tetapi bagaimana kita mewartakan kebaikan Tuhan ya dalam hidup kita. Datang 29, mereka sukses. Itu batch kedua. Setelah 29 sukses, batch ketiga 8 orang. Datang juga, udah dibaptis juga Desember kemarin ya, kalau nggak salah Desember kemarin. Maka buat saya bertanya-tanya ya, kok mereka bisa ya mewartakan, ayo ikut Yesus, ayo ikut Yesus. Itu mereka bisa loh, punya kemampuan untuk itu. Ya. Tetapi kadangkala kita malu untuk mewartakan Yesus, aku ini pengikut Kristus. Doa makan di restoran aja, lihat dulu kiri dan kanan, ada siapa di kiri dan kanan. Ya. Mungkin kalau di Pantai Indah Kapuk, di PIK, di restoran yang ada babi panggangnya, mungkin Anda bikin tanda salibnya percaya diri. Karena yakin yang makan di situ ya pasti orang-orang yang biasa makan babi gitu. Anda percaya diri bikin tanda salib. Tapi kalau kita makan di warteg, di pasar dengan orang umum, apakah kita mantep untuk itu ya? Maka berbeda-beda. Kemampuan kita dan keberanian kita mewartakan Kristus yang bangkit. Maka pesan saya cuma sederhana, mari kita wartakan Yesus adalah Tuhan kita. Kita adalah pengikut Kristus dan kesaksian kita harus lewat perbuatan-perbuatan baik. Jangan jahat sama orang, jangan ngomong yang aneh-aneh. Saksi itu kan ngomongnya harus benar ya. Sekarang trennya adalah nge-hoax, bikin hoax dan ngeprank. Ini kan hal yang kadangkala sering terjadi, bikin hoax dan bikin prank ngerjain orang padahal bohong gitu. Maka buat saya itu bukan cara kerja seorang saksi. Maka seorang saksi, mari kita berkata yang baik dan juga memberikan penghiburan kepada saudara-saudari kita yang sedang menderita.